Persiapan RAT anggota tahunan Kopinkra Kroko Papua Jaya, guys. Ini yang hadir hanya pengrajin kulit yang resmi punya izin. Kalau yang tidak punya izin tidak bisa hadir di sini. Beliau adalah Bapak Ketua kami. Kecil-kecil cabai rawit deh, yang penting amanah. Beliau berdua ini dari kantor di Perindak yang melengkapi rapat pagi ini. Pagi ini Merauke 31 Mei 2023. Kami mulai rapat, guys. Kami tidak lupa mengisi daftar hadir anggota mana-mana saja yang hadir. Beliau berdua ini adalah Abang Bagus Prasetyo dan Abang Kusni Hidayat, tentunya pengrajin kulit yang resmi juga ya. Aturan pasal koperasi, aturan pasal hukumnya ya, guys. Ini sedang persiapan untuk mulai ya. Jadi isinya lengkap ya, guys. Nggak perlu saya bacakan sampai habis. Hanya pengrajin yang resmi yang punya izin saja yang bisa mempunyai surat-surat ini dan yang ikut RAT di koperasi. Inilah nama-nama pengrajin yang resmi ya, guys. Namanya. Jadi jika Anda tidak Anda belanja ya Allah. Jika Anda belanja di pengrajin yang tidak ada namanya di sini, berarti Anda belanja sama pengrajin ilegal. Dan itu rawan kena penipuan ya. Rawan kena penipuan. Kalau Anda belanja sama pengrajin yang legal seperti ini, insya Allah tidak ada penipuan ya, guys. Ini daftar pengrajin yang legal. Perlu diketahui di Merauke pengrajin kulit yang legal ada 64 anggota. Selain itu ilegal ya, guys. Jadi kalau Anda belanja di pengrajin yang ilegal, resikonya Anda bisa kena tipu. Karena mereka hanya abal-abal, bisa jadi itu bukan pengrajin tapi hanya posting-posting dompet yang didapat dari seseorang dan dijadikan modus. Itu pentingnya belanja di pengrajin yang resmi dan yang tidak resmi. Oke, mari kita simak pembukaan RAT pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih untuk kalian dari rekan-rekan semua, Bapak Ibu sekalian, dan juga yang hormat
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Merauke, Ibu Rosnia, dan juga para pengurus Koperasi Kroko Papua Jaya. Kita akan memulaikan kegiatan kita pada hari ini dengan mulai yang hormat bagi Bapak Ibu rekan sekalian yang duduk di belakang, boleh mengisi yang di sebelah kanan depan juga supaya kapalnya tidak miring. Mari kita duduk di depan. Kursi-kursi yang di depan sebelah kanan boleh diisi. Maju. Biar kelihatan rukun. Ada yang maju depan. Tanda tangan dulu. Sepanjang kegiatan yang akan kita lakukan bersama. Yang pertama, pembukaan yang sementara dilalui, kemudian sambutan dari Ketua Pengurus Koperasi Publika Kroko Papua Jaya, kemudian sambutan kedua dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Merauke, dan yang keempat pembacaan forum atau sekretaris pengurus, dan terakhir doa dan penutup. Dan kita lanjutkan pada sesi yang kedua, yaitu sambutan dari ketua. Sebelum sambutan kita akan mulai dengan doa. Untuk ketersediaan Bapak Ustadz Saifuddin Suri untuk doa buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan acara pada pagi hari ini kelancaran dan kemudahan Allah SWT. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Saifuddin Suri. Dan selanjutnya kita akan mengikuti sambutan pertama atau sekaligus pembuka dari Bapak Sahrul Sidik selaku Ketua Pengurus Koperasi Publika Kroko Papua Jaya. Waktu dan tempat bersilakan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya
syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana dengan limpahan-limpahannya pada hari ini kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan rapat anggota tahunan Komika Kabupaten Jaya tahun buku 2022 tanggal 31 Mei 2023. Yang saya hormati laku pengurus, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman atau pihak-pihak yang telah membantu mempersiapkan perlengkapan untuk melaksanakan RAP ini. Ucapan terima kasih kepada ibu dari dinas yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Terima kasih. Hadirin yang saya hormati, koperasi kita sudah berjalan sekitar 4 tahun, 2018. Tentunya kalau secara kasat mata kita lihat kemajuannya belum dapat terlihat. Walaupun belum dapat terlihat kemajuannya, setidaknya kita tidak mati dan masih tetap berjalan. Perlu menghindari para anggota dan perlu diketahui maju mundurnya koperasi adalah kerjasama di antara kita. Walaupun kita pengurus bekerja dengan semaksimal mungkin, tapi kalau ada dukungan dari para anggota, tentunya tidak bisa akan terjadi. Oleh karena itu, kami pengurus sangat mengharapkan partisipasi, loyalitas daripada anggota semuanya. Loyalitas di sini dalam artian ketika ada pertemuan-pertemuan sempatlah hadir, walaupun tengah acara mungkin ada kepentingan bisa izin, tapi setidaknya sudah hadir. Karena satu kata dari teman-teman, satu ide dari teman-teman itu sangat berarti buat kita. Kalau hanya teman-teman kita bisa kesibukan, kita semua ini orang sibuk, kita semua ini dibilang bos juga karyawan. Jadi seperti itu. Jadi kalau bilang untuk pertemuan dengan alasan kesibukan itu mohon maaf, kami tidak bisa terima. Semuanya sibuk. Nah, bagaimana untuk menyelamatkan 1-2 jam ketika kita ada pertemuan, kita harus bisa meluangkan waktu. Itu demi kemajuan kita. Sering saya sampaikan bahwa usaha kita ini adalah usaha dengan bahan baku berhewan yang dilindungi. Tentunya dengan adanya operasi ini menjadi payung untuk perizinan kita, untuk legalitas kita. Kita bisa menolak hal yang lama dulu ketika operasi yang lama bercerai-berai, kita pun akhirnya bingung. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menjaga operasi kita ini tetap solid, biar tetap bisa maju ke depannya. Tentunya partisipasi teman-teman semua sangat kami butuhkan. Usaha dalam artian operasi kita ini bisa jalan itu jika partisipasi teman-teman terutama dalam hal simpanan wajib, karena hanya itu dana kita sumber dana dari simpanan wajib dan pokok yang bisa kita gunakan untuk usaha kita. Jika simpanan wajib teman-teman berjalan lancar, kita bisa mengutarnya.
situasi ekonomi yang agak kacau ya, yang mudah-mudahan nggak lama, mungkin bisa membawa berkah untuk kita semua, untuk kita saling kompak. Dalam artian begini, kita koperasi sudah mulai melangkah untuk pembelian kulit mentah, nanti kita samak, nah kita jual ke anggota sesuai dengan saran kayak itu hari Mas Yudi, saran bagus itu kami terima, supaya dengan pembelian kulit dari koperasi yang membeli, nanti insya Allah ke depannya harga kulit bisa stabil. Teman-teman nggak usah takut, artinya nggak usah ada kulit bisa banding harga sekian seperti itu, nggak usah. Kita dikompakan saja. Kita pakai patok acuan harga kulit dari koperasi, kita patok di harga 45. Itu mau nggak mau penjual pun nanti kalau misalkan datang kemana-mana dengan harga seperti itu, nah otomatis kan dia tetap dijual, nggak mungkin mau dibawa pulang seperti itu. Ya mudah-mudahan dengan efek dari pandemi ini, dengan penjualan teman-teman itu semua pada ngeluh, bisa membawa berkah, bisa membawa berkah untuk kita ke depannya. Bukan tidak mungkin di akhir tahun mungkin kita sudah mulai mudah-mudahan tahun depan pasaran kita kembali normal lagi. Nah, otomatis harga kulit sudah stabil. Jadi kita nggak perlukan modal terlalu banyak. Seperti itu. Untuk saya terangkan dulu untuk misalkan kayak pembelian kulit mentah, terus untuk nanti penyamakan, nanti bisa kita data teman-teman yang biasa nyamak, nanti kita gantian. Mungkin periode ini saya sama, besok mungkin Mas Tori, besok Mas Tomo, besok Mas Asbar atau siapa, nanti bisa didaftarkan aja untuk yang nyamak. Artinya kita tidak monopoli, tidak, kita tetap atur sesuai dengan perjanjian kita yang awal, bahwa keadilan untuk koperasi untuk anggota itu selalu kita jalankan. Oleh karena itu kami pengurus sangat-sangat mengharap teguran dari teman-teman jika kami ada yang mungkin ada kesalahan dari kami, mohon ditegur. Kami lebih suka daripada dibicarakan di belakang. Karena itu saya yakin kalau hanya dibicarakan di belakang itu akan menjadi bebannya, karena akan saling gesek seperti itu. Mending langsung menunjukkan ke ada di WA grup, boleh langsung japri, mungkin Pak tidak seperti itu, ini milik begini, silakan. Kami sangat menerima. Kami terima kasih kalau ada saran-saran seperti itu, kami sangat terima kasih. Kemudian saya ingatkan kekompakan untuk sebentar, tetap kekompakan kita harus jalankan. Terkait untuk mungkin masuk ke berikutnya, terkait dengan perizinan, kemarin dari Ibu Toping sudah telepon, perizinan sudah siap. Cuman beliau juga yang jelas memerlukan dana untuk ngurus kesana kesini. Sudah tahu lah birokrasi kita seperti apa, tentu tahu ada pos-pos yang memang harus diisi, beliau juga pusing seperti itu. Makanya untuk teman-teman saya ingatkan, untuk yang cicilan kulit buaya, ya mungkin kalau bisa setiap bulan coba diaksur, karena untuk saya pribadi itu saya sangat tertekan. Artinya dari ibu menekan ke saya menekan ke teman-teman, saya lihat situasi juga nggak tega. Maka kadang-kadang saya cuma ingatkan, ayo teman-teman cicilan seperti itu. Ketika ibu telepon ya saya sampaikan keadaan kita seperti itu. Jadi kita yang repot seperti itu. Jadi mungkin untuk supaya saya lepas dari itu, nanti mungkin sampai di Desember selesai dan tidak selesai itu nanti tagihan itu tagihan semua saya serahkan ke ibu. Nggak tahu nanti ibu bagaimana
mau melaksanakan tagihan, mungkin mau menaruh orangnya di sini kan, atau mungkin langsung ke yang berwajib, itu nanti saya nggak tahu. Intinya di Desember nanti anggap aja kontrak saya sudah selesai. Nanti saya kembalikan ke yang punya, gitu aja. Saya terus terang aja memang kalau mau makan yang nggak tega, tapi saya ditekan dari yang punya, seperti itu. Berikutnya mungkin terkait perizinan sudah itu ya, sudah tinggal untuk harganya masih seperti kemarin. Untuk perizinan masih 25.800 per tagging. Nanti untuk pengajuannya ya saran aja teman-teman nggak usah terlalu banyak main, paling nanti keluarnya juga kayak yang kemarin kan. Nah, artinya kita punya surat izin, tapi nggak usah terlalu mengeluarkannya banyak-banyak seperti itu. Apa-apa, mesti satu orang mungkin ambil 25 kah, 30 kah, nggak apa-apa seperti itu. Dan juga nanti mungkin ada apa namanya, ada lebih ketat lagi mungkin terkait dengan perizinan. Yang jelas ketika nama-nama para pengajuan kuota nanti masuk ke kita, otomatis kita serahkan, nggak kayak dulu kita langsung aja kirim ke ibu di ACC. Nah, mungkin ke besok harus diserahkan ke KSDA dulu. Nanti dari KSDA dilihat dulu mana-mana yang layak sudah bisa dapat izin. Karena untuk 2023 ini sesuai dengan pertemuan saya waktu di Jayapura kemarin, memang cukup lumayan ketat dia punya aturan, dan sanksinya juga cukup lumayan. Nah, oleh karena itu saya ingatkan ke teman-teman, ini lahan kita, ini piring kita. Artinya usaha kita ini piring kita, koperasi ini rumah kita. Nah, kita punya piring, kita harus jaga seperti itu. Dengan cara ya tadi ngikutin aturan-aturan seperti itu. Dan kalau sudah kita seperti itu aturan, kita jangan sampai ya kalau bisa jangan melanggar. Sama saja dengan kita kalau ketika kita naik motor. Lanjut Mas, bisa saya lanjut? Habis cerita sendiri jadi saya ini dulu. Oh, air minum ada Mas? Oh, ada banyak itu Mas di situ. Banyak ini. Silakan. Ya. Oke, mungkin saya lanjut ya. Terima kasih untuk masnya yang sudah minum. Teman-teman yang saya hormati, mungkin terkait yang tadi saya sampaikan, ayo kita jaga kita punya piring, jangan saya enaknya sendiri. Kita jalan jangan terlalu menghadap ke atas, kita juga bisa melihat di bawah, karena di bawah banyak kerikil, banyak duri, takutnya kita keinjak, sakit kita, dan resikonya cukup lumayan besar. Seperti itu. Jika usaha yang mungkin kayak yang tidak memerlukan bahan baku dengan binatang yang dilindungi, mungkin kita tidak bermasalah. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak, ayo kita jaga kita punya rumah ini dengan tetap kompak, melaksanakan kewajiban kita untuk Anda bisa menuntut sepenuhnya hak saudara-saudara sekalian. Jika sudah melaksanakan kewajiban, hak harus bisa dipenuhi seperti itu. Mungkin berikutnya, selaku pengurus, tentunya kami banyak kesalahan. Untuk tahun ini luar biasa kekurangannya kita. Satu, jelas tidak ada halal bihalal terkait seperti ya kesibukan kita mungkin ya. Terus yang kedua juga kita tahun-tahun kemarin ada kurban, tahun ini memang nggak ada. Ya kami sangat memaklumi dengan mungkin situasi. Sebetulnya untuk kalau jujur saja, kalau untuk kulit itu sebetulnya dibilang nggak ada waktu, nggak, saya yakin itu uangnya tebel-tebel semua. Cuman mau keluarkan itu agak susah mungkin ya. Seperti itu. Nah, itu yang jelas. Untuk lagi yang satu lagi untuk terkait dengan pelaksanaan ras, kita sampai di Mei begini, ya seperti itulah. Mohon maklum dari teman-teman, kami sibuk. Ini pun sudah saya tekan-tekan tidak bisa, harus akhir ini kita harus rak supaya koperasi kita masuk dalam kategori koperasi sehat. Itu
gitu Bu ya. Kalau Mei masih bisa sekarang Bu ya? Iya, kalau Mei kita masih bisa, masih termasuk sehat lah. Mungkin kalau sakit toh mungkin ya batuk-batuk sedikit. Kami mohon maaf sebesar-besarnya atas keterlambatannya, atas belum majunya kita. Setidaknya koperasi kita tetap berjalan, walaupun ya belum bisa semaju koperasi-koperasi yang kayak Hadaya ini seperti itu, memang bukan kelas kita, tapi kita akan berusaha. Siapa tahu dengan kekompakan teman-teman kita bisa. Mungkin dari saya cukup sekian. Nanti misalkan ada kurang dari wakil ketua mungkin mau ditambahkan. Yang jelas ucapan saya banyak yang salah, mungkin membuat teman-teman tersinggung, mungkin membuat hatinya sakit. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Walaupun sudah lepas dari bulan Syawal, tentunya saling memaafkan bukan hanya di bulan Idul Fitri sama bulan Syawal. Tentunya setiap kita bertemu kita saling memaafkan, itu lebih bagus. Oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami atas nama pengurus badan pengawas, kami adalah serangkaian. Tetap sekali lagi saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.